Mari kita belajar multiple time frame. Jika kalian belum melihat multiple time frame yang part 1, kalian bisa cek terlebih dahulu sebelum lihat video ini. Pertama, contohnya di time frame besar, kita lihat di daily, kemudian kita pad atau kita kasih arahnya itu seperti apa. Oke, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, kemudian dia naik. Setelah itu seharusnya gimana nih? Seharusnya dia melanjutkan penurunannya. Kita udah tahu bahwa NZD-CAD di daily kemungkinan masih ada penurunan. Kenapa kok kayak gitu? Kita bisa lihat dia lebih turun, lebih turun, lebih turun, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Berarti ini bearish trend. Kemudian ini lebih tinggi dari sebelumnya. Berarti ini mulai bearish. Kalau kalian tarik garis trend juga kelihatan banget bahwa dia dari bearish berubah menjadi bullish kemungkinan. Dari sini di daily, kalian harus berpikiran oke, daily dia turun. Kemudian kalian turunin time frame-nya menjadi H4. Kalian ingat daily tadi turun, ini garisnya. Kemudian di H4 kalian bisa analisa kembali, dipat kembali, mungkin kasih warna agak beda nanti. Dia turun, dia naik, dia turun, kemudian dia naik. Seharusnya dia melanjutkan penurunannya. Ini adalah H4. Kenapa kok seperti ini? Bisa dilihat bahwa area tinggi di sini lebih rendah dari sebelumnya, berarti ini bearish. Ini lebih rendah dari sebelumnya, berarti bearish. Ini juga rendah sebelumnya, berarti bearish. Jadi kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya. Berarti apa? Di daily sama di H4 itu masuk akal. Di daily-nya dia harus turun, di H4-nya dia sedang menurun. Jadi masuk akal. Setelah di H4, apalagi kita coba cek di H1-nya. Gimana H1-nya? Di H1-nya kita bisa juga melihat bahwa market itu seperti ini. Kemudian melanjutkan penurunan sebelum up dan turun seperti ini. Jadi kalau dilihat time frame daily H4 H1 itu ceritanya itu sama, bahwa di daily dia harus koreksi, di H4 dia sedang bearish trend, di H1 dia juga sedang bearish trend. Jadi apa yang kita tunggu? Kita bisa sell posisi, atau yang lebih baik kita tunggu ketika di H1 dia break area trend line. Kemudian gimana? Untuk entry-nya kapan kita kayak gini? Untuk entry-nya kita bisa lihat di daily tadi dia sedang koreksi, menunggu di area sini, kemudian kita buy posisi. Berarti saat ini kita ngapain? Kita nggak ngapa-ngapain, tunggu dia turun dulu sebelum kita buy posisi. Di H4 pun juga sama, dia harus turun terlebih dahulu sebelum kita naik. Jadi kapan kita bisa entry? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kita bisa entry, contohnya di H1. Di H1 ketika ada trend line break, kayak gini, kalian bisa tarik garis trend, kemudian kita tarik garis trend. Ketika garis trend ini ke break, retest, dan naik, berarti di daily tadi koreksiannya itu sudah selesai. Berarti kita bisa buy posisi saat itu juga. Itu namanya multiple time frame. Kita harus kumpulkan cerita-cerita dari time frame besar ke time frame kecil, ke time frame kecil lagi. Ini gimana sih sebenarnya? Oke, time frame besar bullish, time frame bearish, masuk akal. Tinggal tunggu time frame kecilnya break trend line, kita bisa buy posisi di situ. Karena kalau di time frame kecil sudah break area trend line, kemungkinan di time frame besar koreksinya sudah selesai. Saya tunjukkan apa yang saya maksud tadi. Contoh tadi kan bearish ya, menjadi bullish. Nah, sekarang kita contohkan. Tadi kan dari bearish berubah menjadi bullish yang di daily, kemudian di H1 ada kayak gini. Kita bisa enter ketika trend line ini ke break. Berarti ini apa? Koreksi di daily itu sudah selesai. Dia membuat head and shoulder, melanjutkan untuk kenaikannya yang tinggi banget. Terus kayak gitu kapan kita bisa entry? Yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali. Di daily ini saya contohkan, kalau kalian itu lihatnya di time frame besar, kalian pasti berpikiran saya hanya lihat daily kemudian saya biarin. Sebenarnya nggak seperti itu juga. Ketika ini turun, kemudian kita bisa buy posisi. Buy-nya di sini itu pasti ada namanya market structure seperti ini juga. Kapan kita bisa buy? Kita bisa buy di sini, kita bisa buy di sini, kita bisa buy di sini. Jadi banyak kesempatan kita untuk buy posisi kalau kita sudah tahu arah market itu ke mana. Oke? Jadi pertama, tahu trennya, tahu cerita dari beberapa time frame, kemudian kalian satuin untuk menjadi entry-nya. Saya contohkan untuk di GBP JPY saat ini. GBP JPY atau GBP Yen sekarang di area support resisten. Kalau kalian nggak tahu support resisten, ini penting banget kalian bisa cek terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke video ini. Kita bisa lihat area support resistennya atau area pentingnya. Nah, di sini tersentuh di area 157 atau 158. Kemudian prediksinya gimana?
bagaimana? Kita patch dulu. Kita patch, kita lihat, kelihatan dia konsolidasi, kemudian dia break. Seharusnya setelah break bagaimana? Dia harusnya retest sebelum melanjutkan ke naikannya. Oke, good. Itu di daily. Kelihatan kalau di daily akan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke H4. Ke H4 bagaimana nih? Di H4 kita bisa lihat bahwa market itu dia naik secara drastis, turun, naik, turun, naik. Seharusnya bagaimana nih? Seharusnya dia melanjutkan penurunannya. Ini bisa dibilang biasanya itu head and shoulder, bahwa market itu bullish berubah menjadi bearish. Ini namanya head and shoulder. Atau kalau kalian tarik garis trendline dari bawah sini, bakalan kelihatan bahwa market ini kemungkinan akan ada break. Seharusnya dia melanjutkan penurunannya. Kalau kita ke H1, kita hilangin semua dulu. Kita udah tahu bahwa di H4 head and shoulder daily harusnya turun ke area support resisten. Di H1 kita lihat sekarang area head and shouldernya sudah di sini, ada area double top. Jadi dia naik, kemudian dia membentuk M, kemudian dia naik untuk retest. Jadi seharusnya dia melanjutkan penurunannya dalam banget. Jadi seperti itu. Jadi prediksinya masih tetap sama seperti di daily. Dia harusnya masih turun dalam, tetapi dia harus sekarang di H1 dia sedang turun retest dan melanjutkan penurunannya mengikuti time frame besarnya tadi. Jadi itu multiple time frame memang agak ribet untuk dipelajari. Saya butuh waktu untuk mempelajari ini dulu. Jadi kalau bisa diulang-ulang videonya, video yang pertama dan video ini, supaya kalian bisa paham tuh maksud saya yang klik itu yang mana sih. Jadi harus tetap belajar. I will see you next video. Bye bye.